warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saparudin, MPM 1840102042, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Langsung saja, apa itu sistem osmoregulasi? Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada di dalam tubuh hewan. Pada proses osmoregulasi juga diperlukan adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Osmoregulasi dapat juga didefinisikan sebagai proses homeostasis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu berada dalam keadaan stabil atau state. Masalah yang sering terjadi pada osmoregulasi antara lain, yang pertama yaitu setiap individu hewan membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda dengan lingkungannya. Yang kedua, hewan harus mempunyai konsentrasi air yang sama, partikel konsentrasi terlarut total terhadap lingkungannya, yang berarti membutuhkan sejumlah besar energi untuk membuang air dari tubuhnya. Dan yang ketiga, hewan perlu untuk membuang sejumlah sisa hasil metabolisme yang terlarut dalam air, seperti amonia, kreatin, dan pigmen darah. Osmoregulasi pada ikan air laut dan ikan air tawar. Yang pertama yaitu osmoregulasi ikan air laut. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut juga cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Dan yang kedua, osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Kita masuk pada ikan terdapat dua perkembangan ginjal. Itu yang pertama, pronefros. Apa itu pronefros? Yaitu ginjal pada ikan merupakan ginjal tipe primitif, dalam artian bahwa fungsi dan komponennya tidak sesempurna manusia. Ginjal tipe pronefros terdapat pada tahap perkembangan embrional ikan. Namun saat ikan beranjak dewasa, ginjal pronefros tidak berfungsi lagi. Pada ginjal jenis ini, tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus yang berada di tengah berhubungan dengan testis. Terdapat konsentrasi dan pelipatan gandaan tubulus di bagian posterior. Sedangkan yang kedua, mesonefros. Pada umumnya, fungsi ginjal tipe mesonefros sama seperti ginjal tipe pronefros. Perbedaannya hanya terdapat pada prinsip sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan efisiensi kerja ginjal. Ya, berikut organ dalam tubuh ikan. Yang pertama, usus, yang kedua pankreas, yang ketiga kerongkongan, yang keempat mulut, yang kelima kantong empedu, yang keenam hati, yang ketujuh lambung, dan yang ke-8 anus. Nah, kita masuk sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah merupakan proses pembuangan sisa metabolisme berupa cairan, gas maupun padatan dan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan.
Ekskresi juga merupakan sebuah pembuangan zat sisa pada makhluk hidup lainnya. Alat pengeluaran pada ikan terbagi menjadi 3, yaitu insang. Apa itu insang? Insang pada ikan berfungsi mengeluarkan CO2 dan H2O. Sedangkan kulit adalah mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal. Sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.